Indonesia. Welcome to Book of Duit. Book of Duit. Tidak terasa sudah memasuki akhir tahun 2021 ya. Bagaimana pencapaian Anda di sepanjang tahun 2021 ini? Tentunya banyak sekali pembelajaran, harapan, dan juga mungkin keinginan yang tentunya ingin Anda terus perbaiki ke depannya ya, smart listeners ya. Dan tentunya di akhir tahun, menjelang tahun 2022 ini, ada yang menarik yang kita bahas di Book of the Week pada kesempatan siang hari ini. Karena kita akan membahas tentang tahun 2022 yang disebut dalam kalender Tionghoa sebagai tahun harimau air. Nah, jadi pada kesempatan siang hari ini Book of the Week akan membahas tentang keberuntunganmu di tahun harimau air, di mana juga nanti kalendernya akan kita bahas ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda, ini kalendernya, kalender Tongsu 2022, Year of the Tiger. Tata Feng Shui Anda dan ungkap beruntungannya di tahun harimau air. Bisa Anda lihat dan juga bisa Anda simak untuk Anda yang tentunya menyimak kami di YouTube serta Facebook. Juga kami sedang live di Jux ya. Dan tentunya sudah ada Master Xiang Yi yang bergabung bersama kami. Selamat siang, Master. Selamat siang, halo semua. Gimana kabarnya, Master? Baik sekali. Ya, semangat terus ya. Juga ada dari penerbit BIP, Mbak Noni juga bergabung bersama kami, tentunya sekaligus memberikan tambahan dari perbincangan kita pada siang hari ini. Selamat siang, Mbak Noni. Selamat siang, Mas William. Selamat siang, Master Xiangyi. Luar biasa sekali ya, nuansa bajunya sudah terasa nih ya, ini memasuki tahun 2022 ya, tahun baru nih ya, Mbak Noni ya. Iya. Oke, baik. Master, ini menarik perbincangan kita pada siang hari ini ya, tentang keberuntunganmu di tahun harimau air. Tapi sebelum saya membahas, kami juga mengundang smart listeners untuk berpartisipasi di 0812 11 12 959. Sekali lagi silakan WhatsApp ke 0812 11 12 959, atau kami juga sedang live di YouTube serta Facebook serta di Jux ya. Berikan pertanyaan, komentar atau juga pendapat Anda. Baik, langsung saja. Ini berbicara mengenai tahun harimau air di tahun 2022. Mungkin bisa dikasih gambaran sedikit nih, Master, silakan. Ya, harimau air, harimau itu adalah Xiu. Jadi orang dahulu itu memberi nama setiap tahun dengan 12 Xiu, dilengkapi dengan elemennya. Jadi ada yang disebut harimau air, harimau kayu, harimau api, harimau logam, harimau tanah ya. Jadi tahun ini kebetulan bergilir tiba pada air. Nah, harimau air, kalau kita dengar harimau itu seolah-olah galak sekali ya. Sampai-sampai banyak orang yang mengatakan bahwa kalau Anda lahir sebagai sionya harimau, kemudian lahir di malam hari, waduh itu galak. Itu kalau cewek itu jangan didekati itu katanya. Sebenarnya itu ya belum tentu benar, atau bahkan bisa dikatakan tidak benar ya. Yang betul itu hanya sebuah nama saja untuk memberi nama tahun itu saja. Nah, soal setiap tahun, walaupun tahunnya sama, elemennya sama-sama harimau air 60 tahun yang lalu dengan harimau air sekarang ini, atau harimau air 60 tahun kemudian, itu semuanya tidak sama. Nah, jadi semuanya itu bisa dipecah, diurai-urai dari tanggal masuk ke tahunnya. Jadi biasanya kita prediksi itu kita ambil dari tanggal ketika pergantian tahun yang sebenarnya. Pergantian tahun yang sebenarnya biasanya jatuh pada 4 atau 5 Februari. Jadi bukan hari Imleknya. Kalau Imleknya bervariasi. Imleknya untuk tahun ini jatuh pada 1 Februari. Tahun lalu tidak di situ, tahun berikutnya juga tidak di 1 Februari. Tahun ini 1 Februari ya.
Jadi tetapi pergantian tahunnya 4 atau 5 Februari itu pasti. Nah, dari situ kemudian elemennya itu diuraikan, kita bisa memberi satu gambaran. Untuk tahun ini bisa dikatakan bagus. Karena ini adalah sebuah tahun yang di mana kita sudah melalui tahun-tahun yang suram. Nah, tahun tikus, tahun kerbau, dan tahun harimau itu adalah 3 tahun berturut-turut yang disebut 3 tahun yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan tahun-tahun berikutnya. Bahkan di zaman dulu orang mengatakan bahwa pada masa tikus itu adalah masa terbentuknya langit. Kemudian pada masa kerbau adalah masa terbentuknya bumi. Pada macan atau harimau, tahun harimau itu adalah masa tumbuhnya atau lahirnya manusia di jagat raya ini. Setelah ada manusia, baru ada perkembangan sampai dengan saat ini. Nah, jadi 1, 2, 3 itu adalah sangat menentukan. Kita sudah melalui tahun tikus, tahun kerbau yang penuh dengan kepahitan. Kita mengharapkan tahun yang ketiga ini kita bisa menyambut dengan gegap gempita, menyambut dengan keceriaan, kegembiraan, semuanya bagus. Itu adalah harapan kita, ya. Kemudian dari analisis itu memang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ini adalah sebuah perkembangan dari negatif, dia mulai tumbuh positifnya. Jadi energi positif mulai tumbuh di tikus, di kerbau tumbuh lagi, di macan itu adalah pertumbuhan energi positif yang sudah penuh. Maka disebut sun yang tai. Tai itu adalah bagus, jadi keadaannya bagus. Nah, itu yang kita harapkan. Tentu kalau kita cerita tentang pandemi, tentang virus, ya virus nggak bisa selesai lah dalam waktu yang dekat seperti ini. Tapi paling tidak, bagaimanapun dia terus bermutasi dan bervarian, variannya itu kita harapkan itu bisa menuju kepada sebuah pelemahan, bukan penguatan. Mungkin dia di satu pihak berubah menjadi satu sangat kuat, tapi di lain pihak, di lain sisi dia menjadi lemah misalnya. Misalnya dia menjadi sangat berpengaruh, sangat berkembang biak dengan sangat cepat, tetapi di daya bunuhnya itu dia itu mereda. Kita harapkan seperti itu. Dan virus baru bisa dikendalikan sepenuhnya, mungkin harus kita tunggu sampai tahun naga atau tahun ular, terutama di ular. Ya, itu nanti setelah tiba di tahun itu baru kita bahas. Sekarang yang penting kita sekarang kita mengharapkan tahun ini bagus dan sudah mulai bisa terkendali. Jadi seperti itu. Jadi dari segala segi itu sudah mulai baik, ya. Ya, jadi dari segala segi itu lebih baik dari 2 tahun sebelumnya di mana kita juga mengalami pandemi, virus. Artinya di tahun harimau air ini semua aspek menjadi lebih baik ya, Master? Betul, ya. Walaupun yang harus terjadi ya dia pasti akan terjadi seperti bencana. Bencana alam itu tentu saja tidak bisa selesai, bahkan intensitasnya mungkin meningkat ya. Tapi kehidupan sosial masyarakat dan lain-lainnya membaik. Termasuk juga tadi ekonomi juga membaik ya, Master ya? Oh tentu, kalau aspek yang lain membaik, ekonomi pasti membaik. Oke, baik. Semakin menarik perbincangan kita, Smart Listeners. Kami mengundang partisipasi Anda di 0812 11 12 959 untuk WhatsApp ke kami, atau juga Anda bisa kirimkan pertanyaan atau komentar Anda di YouTube, di Facebook, atau juga kami sedang live di Joox ya. Atau Anda yang bergabung di Zoom juga bisa memberikan pertanyaan dengan mengetik di kolom komentar. Kami kembali setelah yang berikut ini. Book of the Week. Bingung mau belajar terkait keuangan seperti investasi dari mana? Nggak usah khawatir, sebab kini ada Indonesia Capital Market Festival atau biasa disingkat ICMF.
ICMF sendiri merupakan acara kolaborasi 3 universitas ternama, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Prasetya Mulia, dan Universitas Bina Nusantara, yang mewadahi pembelajaran terkait dengan literasi keuangan dan investasi lewat serangkaian acara yang menarik, mulai dari workshop, akademi, talk show, hingga kompetisi dengan menghadirkan narasumber yang andal pada bidangnya. Next event bakal ada closing ceremony yang menjadi puncak acara ICMF bersama dengan Raymond Chin selaku CEO Ternak Uang dan salah satu komedian sukses Indonesia, Yuda Keling. Acara ini gratis, registrasi sekarang di Linktree/ICMF event. Jadi jangan sampai kelewatan ya, segera daftar. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi sosial media ICMF yaitu Instagram dan juga TikTok di @icmf.id. See you, Futurists! The real movie spot for movie mania. From East to West, from Hollywood to Bollywood, semua film-film dan series berkualitas terlengkap. Catch Play Plus kini hadir di MNC Vision, MNC Play, dan Playbox. Saksikan Snake Eyes G.I. Joe Origins, Wonder Woman 1984, A Quiet Place 2, Mortal Kombat, dan masih banyak lagi film-film dan series lainnya. Hanya 35.000 untuk bisa menikmati semua film dan series melalui 3 perangkat sekaligus dalam waktu bersamaan yang bisa dinikmati selama 24 jam setiap harinya. Promo terbatas khusus untuk pelanggan MNC Vision, MNC Play, dan Playbox. Info berlangganan hubungi WhatsApp interaktif MNC Vision dan MNC Play di 0899 1500 686. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Welcome to Book of the Week. Book of the Week. Masih bersama kami dalam Book of the Week dan masih membahas tentang keberuntunganmu di tahun Harimau Air bersama dengan Master Siang Yi dan juga ada Mbak Noni ya dari penerbit BIP. Mbak Noni, ini artinya kalender ya. Ini kan dalam bentuk kalender ya. Iya, betul sekali Mas. Dalam bentuk kalender Tongsu. Nah, ini bisa diceritakan nih alasan untuk diterbitkannya kalender ini, Mbak. Kepada semua listener, silakan. Iya, makasih Mas William. Jadi sebetulnya penerbit BIP dan Master Siangi bukan kali pertama ini ya menerbitkan kalender Tongsu, tapi ini sudah penerbitan yang ke tahun ke-15 ya, Master, kalau nggak salah ya. Karena sejak tahun 2007. Sejak tahun 2007. Jadi awal dulu kami menerbitkan dalam format kalender, karena pada masa itu belum ada satupun para ahli Tongsu atau Feng Shui ataupun Shio gitu ya yang menerbitkan dalam format kalender. Jadi ketika format ini ditawarkan oleh Master Siangi, pada waktu itu juga kami dari penerbit melihat ini punya potensi bagus sekali format seperti ini. Yang kedua, cara membacanya pun sangat mudah karena ya kan ini format kalender sehingga pembacaan peruntungannya itu bisa dibaca harian per hari gitu. Jadi sangat spesifik juga. Selain itu yang namanya kalender itu kan biasanya ada di setiap meja ya. Jadi ya walaupun sekarang sudah zamannya digital, orang lihat kalender mungkin dari komputer atau dari arloji gitu ya, udah jarang yang pakai kalender.
Tapi kalau kalender mejanya dalam bentuk seperti ini, selain menunjukkan tanggal, juga menunjukkan peruntungan harian kita, Mas William. Dan terbukti sampai sekarang, meskipun sudah 15 tahun berjalan, format kalender semacam ini memang tetap diminati. Pangsa pasarnya itu masih sangat besar. Makanya setiap tahun kami selalu menerbitkan versi kalender seperti ini. Iya. Artinya pangsa pasarnya cukup besar ya, sampai 15 tahun ya. Betul, betul sekali. Ya, baik. Saya kembali ke Master. Master, di kalender ini juga kalau saya rinci lagi setelah saya pelajari, di sini kan ada panduan warna, gambar, aktivitas, serta sio. Bisa dijelaskan nggak, Master, terkait dengan hal ini? Jadi, dulu orang untuk melihat hari baik itu mereka harus berpatokan kepada satu buku. Buku itu namanya Tongsu. Buku itu tebal sekali. Kira-kira kalau kita punya buku, kira-kira tebalnya sekitar 2.000 halaman. Nah, atau lebih dari 2.000 halaman, ya setebal itulah buku Tongsu itu. Dan buku Tongsu itu isinya semuanya Mandarin. Anda kalau tidak ngerti Mandarin, jangan harap bisa membacanya. Bisa membacanya, juga belum tentu bisa memahaminya. Nah, jadi, sedangkan di dalam masyarakat, kebutuhan untuk melihat hari baik dan hari buruk, aktivitas baik dan aktivitas yang kurang, harian, itu minatnya sangat tinggi. Sedangkan cara bacanya ribet banget gitu loh. Maka, timbullah ide, satu niat untuk menyederhanakan. Kalau bisa kita masukkan ke dalam kalender. Nah, maka lahirlah kalender ya seperti ini. Nah, kalender ini kita berikan warna, di mana warna merah itu menunjukkan hal yang bagus, warna hijau menunjukkan hal yang biasa, jadi boleh pakai, boleh tidak. Sedangkan warna abu-abu ya, kalau di kalender ini saya tidak timbulkan, kalaupun ada itu hanya di snow. Di bawahnya ini yang ada, misalnya ada anjing, ada tikus misalnya. Nah, itu adalah yang tidak baik ya. Sedangkan untuk kode-kode yang seperti ada hati, ada pesawat dan lain-lain, saya sudah tidak timbulkan yang warna hitam. Agar ruang yang bisa kita pakai itu lebih luas. Kita bisa banyak, minimal tidak kelihatan terlalu ruwet gitu. Nah, jadi untuk kebutuhan misalnya pernikahan, hari baik pernikahan, maka kita kasih tanda hati ya. Tanda hati merah, perjalanan tanda pesawat, ya, terus ada aktivitas-aktivitas lain seperti untuk bangun rumah, pindah rumah dan lain-lain, itu semuanya ada kodenya. Tentu yang bisa kita timbulkan di sini ada batasnya. Kita hanya pilih beberapa aktivitas yang sering dilakukan orang. Sedangkan yang hal-hal yang kurang penting, seperti kapan harus gunting rambut, kapan harus gunting kuku, nah hal-hal yang sepele begitu ya kita hilangkan. Memang pada masa sekarang ini sudah tidak ada yang cari hari untuk hal seperti itu. Jadi hal-hal sepele nggak ada ya, Master ya. Misalnya kapan harus ke mall, kapan harus misalnya beli beras misalnya gitu ya. Jadi nggak ada. Kapan harus tagih utang lah itu. Jadi sekarang sudah nggak ada, udah kita hilangkan ya. Saya mungkin kasih gambaran ke smart listeners. Jadi ini bentuk kalendernya untuk Anda yang menyaksikan di YouTube dan juga di Facebook ya. Di sini ada tanda-tandanya seperti ada gambar hati, gambar pesawat, juga ada gambar alat-alat apa dan lain-lain ya. Ini banyak ya. Dengan warna juga merah itu baik, hijau itu biasa, dan juga jadi Anda bisa melihat panduan ini setiap hari ya, smart listeners ya. Betul, setiap hari. Baik. Jadi sangat gampang dibaca. Jadi kemudahan itu yang mungkin didapatkan oleh smart listeners. Oke. Master, ini mungkin pertanyaan dari banyak smart listeners tentang keberuntungan di tahun harimau air. Nah, ini terkait dengan sio. Ini sio-sio apa aja nih yang mungkin menonjol nih ya,
atau mungkin luar biasa di tahun Harimau Air? Oke. Jadi sebetulnya sebelum menjawab Sio, setiap tahun selalu saya tekankan bahwa semua orang memiliki tanggal lahir masing-masing yang menyimpan makna keberuntungan masing-masing orang pribadi-pribadi. Tentang Sio, itu adalah sebuah acara yang kita angkat untuk meramaikan. Jadi, kalau khusus mengenai keberuntungan hidup, ini di sini kita hanya mengangkat untuk memenuhi keingintahuan masyarakat saja. Jangan dijadikan patokan. Ya, kalau dijadikan patokan, besok-besok main judinya kalah, cari saya repot. Jadi tidak seperti itu. Kalau mau yang pribadi, ya harus dilihat dari tanggal lahirnya, lengkap dengan jam lahirnya, itu baru bisa. Ya, Oke. Jadi walaupun begitu ya, saya tetap membacakan sio-sio apa yang bagus. Ya, kita mulai dari macan. Macan itu adalah pengendali tahun, karena itu dia bisa menentukan baik buruknya untuk diri dia sendiri. Jadi seperti dia sedang jadi raja ya, dia bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk dia, dan untuk orang lain ya. Jadi bagi orang yang sio macan tahun ini, yang harus diperhatikan adalah bahwa tahun ini dia akan banyak kesempatan untuk berhubungan dengan orang-orang luar, ya. Misal orang jauh, orang luar negeri, lain-lain ya. Jadi khusus dengan hal itu adalah sesuatu yang sangat beruntung bagi dia. Dan tahun ini keuangannya bagus. Tahun ini juga dia mempunyai peluang untuk menambah properti. Ya. Yang kedua, yang juga bagus adalah sio kelinci, sio naga, sio kuda, kemudian sio tikus, sio kerbau, itu semuanya bagus. Yang sedang adalah sio ular, sio kambing, sio monyet, ya. Kemudian anjing termasuk yang kurang. Yang dua lagi yaitu ayam dan babi. Nah, itu diantara yang kurang dan yang sedang. Lebih kurang seperti itu. Kalau lebih rinci, jika waktu kita cukup, saya coba bacakan ya. Nah, untuk kelinci misalnya, kelinci pada tahun ini keuangannya bagus. Kemudian dia itu mendapatkan uang dari pergaulan. Jadi dia itu harus pandai-pandai menjaga atau membina pergaulan. Kemudian yang bagus bagi dia juga hal-hal yang ada kaitannya dengan properti, jadi boleh beli properti. Lalu jika ada masalah, yang bisa banyak bantu dia itu adalah orang sio naga dan orang sio kuda. Ya. Lalu dia perlu memperhatikan tentang hal-hal yang ada hubungan dengan lalu lintas, jangan ngebut gitu ya. Kalau untuk naga dalam hal ini bisa dikatakan yang paling bagus pada tahun 2022. Ya, dia bisa mendapatkan keuangan, bisa mendapatkan nama baik dan lain-lain. Juga gampang mendapatkan bantuan dari orang lain. Ya, misalnya dalam institusi pengangkatan segala macam, dia mudah mendapatkan posisi-posisi yang diinginkan. Kemudian saudara-saudaranya juga bagus-bagus. Anak-anaknya yang harus diperhatikan adalah anak-anaknya karena mudah terjadi kecelakaan lalu lintas ya. Kemudian juga harus mewaspadai pasangannya, karena pasangannya mudah dalam hal ini mendapatkan misalnya permasalahan-permasalahan yang tidak diperlukan begitu ya. Lalu kita jatuh kepada ular. Ular pada tahun ini yang harus diperhatikan itu adalah menjaga kesehatannya. Lalu ular pada tahun ini akan sangat sibuk ya, baik sibuk tenaga maupun capek hati gitu ya. Jadi ular pada tahun ini dia harus berpijak pada kenyataan yang ada, melangkah selangkah lebih selangkah ya. Kemudian terhadap teman-teman itu
dia bisa mengandalkan teman, tetapi juga harus mewaspadai. Memang tidak bisa sepenuhnya mengandalkan satu bantuan. Ya. Tahan dulu biar smart listeners penasaran. Kita harus iklan dulu sebentar. Dan smart listeners itu Anda masih ingin tahu dong ya terkait dengan keberuntungan Anda di tahun Harimau Air. Kami buka WhatsApp di 0812 11 12 959 atau juga kami sedang live di Facebook serta YouTube serta di Joox. Kami kembali setelah yang berikut ini. Book of the Week. Bingung mau belajar terkait keuangan seperti investasi dari mana? Nggak usah khawatir, sebab kini ada Indonesia Capital Market Festival atau biasa disingkat ICMF. ICMF sendiri merupakan acara kolaborasi 3 universitas ternama, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Prasetya Mulia, dan Universitas Bina Nusantara, yang mewadahi pembelajaran terkait dengan literasi keuangan dan investasi lewat serangkaian acara yang menarik, mulai dari workshop, akademi, talk show, hingga kompetisi dengan menghadirkan narasumber yang andal pada bidangnya. Next event bakal ada closing ceremony yang menjadi puncak acara ICMF bersama dengan Raymond Chin selaku CEO Ternak Uang dan salah satu komedian sukses Indonesia, Yuda Keling. Acara ini gratis, registrasi sekarang di Linktree/ICMF event. Jadi jangan sampai kelewatan ya, segera daftar. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi sosial media ICMF yaitu Instagram dan juga TikTok di @icmf.id. See you, Futurists! A digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Semua serba berubah, demikian pula program inspirasi pukul 7 malam di Smart FM. Kamis, Smart NLP. Artinya untuk orang-orang kita sebut normal gitu loh. Ya, untuk orang yang normal, kayaknya respon kayak begini ini tidak lazim gitu loh. Jumat, refleksi sahabat Pri GS. Kalau kita membuat pembenaran yang banyak, itu berkaitan dengan excuse ya, berdalih. Sebetulnya itu hanya untuk menutupi keadaan kita yang sebenarnya. Pastikan Anda menyimak program inspirasi kami pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Welcome to Book of the Week. Book of the Week. Masih bersama kami dalam Book of the Week dan masih membahas tentang keberuntunganmu di tahun air ya, di mana Anda juga bisa mendapatkan kalender Tongsu 2022. Ini kalendernya ya. Tata Feng Shui Anda dan ungkap keberuntungannya di tahun Harimau Air, Year of the Tiger. Nah, ini dia, mungkin Anda sedang menyaksikan kami. Oke, Mbak Noni, ini sudah bisa didapatkan kapan dan di mana? Mbak Noni, silakan. Ya, jadi kalau smart listeners tertarik untuk membeli dan membaca langsung ya peruntungannya di tahun depan, smart listeners bisa mendapatkan kalender Tongsu ini di seluruh toko Gramedia. Kalau minggu ini mungkin baru ada di Gramedia di Jabodetabek ya, tapi nanti secara bertahap akan ada di Gramedia di seluruh Indonesia. Untuk smart listener yang mungkin berlokasi di luar Jabodetabek tapi udah nggak sabar
Bisa juga membeli lewat website gramedia.com. Bisa membeli online di situ atau lewat toko Gramedia yang ada di marketplace ya, di Tokopedia, di Shopee atau di Lazada dan Blibli. Jadi sudah bisa diakses sebetulnya Mas William dan Smart Listeners. Ya, dan ini kan sudah 15 tahun dicetak ya, atau dibuat ya. Artinya permintaannya cukup tinggi ya. Mungkin bisa dikasih gambaran ke Smart Listeners apa nih yang menjadi kelebihan lagi dari kalender ini supaya Smart Listeners pada beli ya. Iya, selain tadi Master Xiangyi bilang daripada kita repot-repot membaca buku Tongsu yang 2000 halaman itu ya, tentunya lebih praktis memang melalui kalender ini. Dan kalender ini kita cetak eksklusif ya, sangat bagus cetakannya. Jadi karena ini bentuknya kalender dan ini harus kuat ya, minimal selama 1 tahun kan di mejanya Smart Listeners. Jadi kami juga menggunakan material yang bagus dengan apa ini namanya ya, dengan karton yang keras ya, yang tebal supaya juga ini awet dan kualitas cetakannya juga sangat bagus Smart Listeners. Jadi ini bisa dipastikan kalau ditaruh di meja ya juga kelihatannya eksklusif banget nih. Langsung order sekarang juga ya tadi di toko Gramedia, kemudian juga di marketplace juga sudah tersedia ya. Kalender Tongsu 2022. Betul, lewat Gramedia juga kan sekarang Gramedia punya fasilitas pesan bayar antar ya, jadi Smart Listeners nggak usah repot-repot pergi keluar rumah ke toko Gramedia, tapi bisa lewat WhatsApp, bisa pesan, dan nanti Gramedia akan mengirim ke rumahnya Smart Listeners. Ya, kembali ke Master, tadi kan sempat sebelum kita jeda iklan ya, disebutkan beberapa sio, sisa sio yang lain nih Master, mungkin singkat aja Master, supaya Smart Listeners penasaran dan langsung beli kalendernya ya. Mungkin dikasih gambaran nih sisa sio-sio yang lain, silakan Master. Ya, kita mulai dengan yang kelima yaitu kuda ya. Kuda pada tahun ini termasuk bagus ya. Tetapi kuda pada tahun ini itu boros gitu ya. Jadi untuk itu ya kita harus mengerem dikit-dikit, kalau yang nggak perlu nggak usah keluar ya, bukan perlit gitu ya. Tapi ya perlu ngatur pengeluaran, walaupun pemasukannya memang cukup bagus ya. Kemudian teman-teman dan keluarga juga sedang bagus. Lalu yang diperhatikan itu adalah kesehatan bagi orang tua ya, ataupun sio kuda yang memang sudah tua ya. Kemudian hal-hal yang ada kaitan dengan yang jauh-jauh itu bagus. Lalu satu hal yang perlu diperhatikan itu adalah feng shui rumahnya, ya, feng shui rumahnya perlu diperhatikan. Kemudian sio kambing pada tahun ini adalah sedang, ya. Sio kambing tahun ini adalah pandangan positif itu sangat penting bagi orang sio kambing, ya. Jadi kalau dia itu pandangannya positif, tindakan keputusannya tepat, bagus, itu dia punya keberuntungannya akan bagus. Sebaliknya kalau keputusannya salah, tentu juga berakibat kurang baik ya. Lalu keluarga segalanya itu semuanya baik, juga harus memperhatikan kesehatan ya. Lalu yang paling menonjol untuk orang sio kambing pada tahun 2022 adalah anak-anak ya. Anak-anak akan memiliki prestasi yang sangat baik, sangat menonjol ya. Kemudian berikutnya adalah sio monyet ya, atau sio kera. Enakan kera apa monyet ya? Kera kali. Ya. Monyet kayak sedang maki orang monyet lu gitu ya. Kera lah ya. Oke. Jadi orang sio kera pada prinsipnya pergaulannya itu bagus ya, karena dia pandai bergaul. Dia juga harus memperhatikan kesehatannya, kemudian pekerjaannya bagus, ya, tetapi memang sampai hati lah ya. Lalu pemasukannya bagus, besar, ya, pengeluarannya juga besar. Ya. Kalau ini kayaknya tuh nggak bisa direm dia, memang harus keluar masuk. Kalau yang kuda itu masih bisa ngerem. Nah, lalu sekarang ke ayam, ya. Ayam termasuk yang sedang-sedang saja ya.
pada tahun ini harus memperhatikan jangan sampai timbulannya permasalahan-permasalahan yang sulit diuraikan, ya. Apalagi kalau berkembang ke pengadilan. Ya. Kemudian bagusnya ayam pada tahun ini adalah dia memiliki kesempatan yang baik untuk pindah kerja, pindah tempat misalnya. Itu dia bagus ya. Pindah kerja bukan berarti menganjurkan kalau lagi kerja bagus-bagus suruh pindah ke perusahaan lain, bukan ya. Tetapi dia itu mungkin pindah kantor atau dipindahkan, artinya dinaikin ayam seperti itu ya. Jadi jangan salah tangkap. Totalnya besok langsung resign dari perusahaan, saat yang lain nggak dapat dan cari saya pula ya. Okay. Jangan seperti itu. Kemudian ya tentu saja kesehatan juga perlu jaga. Kemudian apabila timbul satu keinginan untuk memiliki properti yang baru, bagi si ayam tundalah sampai tahun depan, jangan di tahun ini ya. Karena kalau beli di tahun ini cenderung mendapatkan properti yang fungsinya kurang bagus ya. Itu satu kecenderungan tentu. Lalu untuk orang yang sio anjing, sio anjing harus mempercepat langkah, segala sesuatu tuh harus cepat ya. Kalau alon-alon itu akan ketinggalan di belakang orang ya. Nah, segalanya harus cutong itu adalah harus mengajukan, harus aktif ya, harus aktif. Kemudian tempat di luar atau di tempat jauh itu akan lebih bagus daripada di sekeliling ya. Lalu juga harus memperhatikan fungsi rumahnya. Lalu sekarang jatuh kepada BABI ya. Nah, BABI itu ada juga yang mengatakan itu adalah B1 ya. B2 ya? B2, sorry. B1 yang di atas. B2. Jadi untuk yang B2 ini yang perlu diperhatikan itu adalah sepertinya di segi perkawinan ya, harus menaruh perhatian. Kemudian fungsi rumahnya, kemudian apa yang seharusnya dikeluarkan atau dilepaskan harus dilepaskan. Lalu memperhatikan keadaan lalu lintas ya, keadaan lalu lintas. Nah, sekarang yang terakhir kedua yaitu tikus. Tikus pada tahun ini bagus sekali. Tikus itu bisa mendapatkan bantuan daripada orang-orang tua atau orang-orang yang usianya lebih tua atau orang-orang yang secara ekonomi sosial lebih kuat daripada dia. Ya, jadi hal itu penting. Tetapi dia tentu saja harus membedakan yang mana bisnis, yang mana pemberian. Artinya pemberian kepada temannya. Semua teman itu diberi barangnya tanpa bayar ya boleh juga sih, saya juga mau, tapi risikonya. Nah, jadi itu harus dibedakan, yang mana yang dijual, mana yang diberi ya. Kemudian perhatikan kesehatan juga dan keadaan lalu lintas. Yang terakhir adalah kerbau. Kerbau pada tahun ini bagus sekali ya, keuangannya bagus. Yang diperhatikan itu adalah lalu lintas. Kemudian permasalahan. Si kerbau pada tahun ini bisa mendapatkan bantuan dari saudara-saudaranya, dari bawahan-bawahannya, semuanya bisa bekerja dengan baik. Ya, cuma masalah-masalah tetap akan banyak dan harus pandai-pandai menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang dihadapi tentunya ya. Demikian sudah 12 new kita bacakan ya. Mudah-mudahan ingat. Biasanya orang akan susah ingat. Jadi mungkin di Smart FM itu ada record, jadi bisa diputar balik.
Ya. Bagian Tentunya itu. kalau mau mendapatkan lebih jelasnya lagi, dapatkan kalendernya ya. Karena di situ juga ditulis ya, Master ya. Tentu ya, dan sama hasilnya ya. Ya, baik. Dan kita masih ada satu sesi lagi, Smart Listeners. Tentunya semakin menarik perbincangan kita. Jangan kemana-mana, tetaplah dalam Book of the Week. Book of the Week. This is Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Senin dimulai dengan Smart Branding. Pada waktu itu marketing itu awalnya dari vertikal. Vertikal itu gampangnya itu ngiklan terus dibom gitu lah, dari atas gitu kan. Selasa Smart Business Talk dan Rabu Smart Financial Wisdom di jam 7 pagi. Sebetulnya gaji berapapun cukup, gaji berapapun tuh kurang. Nah problemnya adalah kita tidak bisa disiplin kalau kita tidak punya rencana. Pastikan Anda menyimaknya program bisnis di pagi hari jam 7 pagi Senin hingga Rabu. Smart FM Business and Inspiration. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Welcome to Book of the Week. Book of the Week. Masih bersama kami dalam Book of the Week dan kita masih membahas tentang keberuntunganmu di tahun harimau air ya. Ini saya bacakan dari YouTube terlebih dahulu ini Master. Nah ini konsultasi langsung nih ya, saya ambil satu saja. Kalau begitu harus memperhatikan, harus ada jam lahirnya. Oke, baik. Ya. Ini dari Indah Siregar. Halo Master, katanya kan macan di tahun macan bagus. Gimana kalau macan api bulan naga hari tikus jam naga? 10 April saya ditanya begitu. 1986, lahir jam 8 pagi di tahun macan air. Sebentar. Berapa? Aha. Tolong ulang. Ya, 10 April 1986, lahir jam 8 pagi. Ya. Namanya top apa? Indah tadi? Indah Siregar ya. Oke. Indah Siregar. Nah,
Kalau nama seperti ini udah pasti lahirnya di Indonesia ya. Oke, Anda lahirnya yaitu diwakili oleh kayu besar ya. Dan tahu macan itu adalah kayu besar. So, Anda hadir pada tahun. Nah, kalau begitu, segala sesuatu harus diperhatikan, terutama kesehatannya ya. Lalu tentang keberuntungan, tanggal lahir ini, kalau saya lihat dari tanggal lahir ini adalah sebuah tanggal lahir yang bisa dikatakan ya bisa bisnis juga ya. Bisa bisnis juga, dan kan tahun ini cukup bagus ya secara keuangan, hasil bisnis itu cukup bagus. Ya. Jadi terus cukup bagus. yang ditanyakan? Ya, dia mungkin sudah terjawab tadi, katanya macan di tahun macan itu bagus ya. Jadi memang cukup bagus ya, Master ya, kalau yang tadi saya dapatkan ya. Baik, ini juga ada Sanchez di Jakarta. Dia 17 Agustus. Wah, ini tepat dengan hari kemerdekaan ya. 1991 jam 6 pagi. Wah, ini 91. Ya, jam 6 berapa? pagi. Jam 6 pagi, Master ya. Sanchez. Oke. Ini cowok apa cewek? Saya nggak ngerti nih. Cowok sih tampaknya, Master. Oke. Sanchez. Baik. Saya pikir orang India. Anda diwakili oleh tanah kecil ya, tanah kecil. Kemudian Anda memiliki macan di bulan. Tahun ini hadir macan, itu akan memperkuat pilar bulannya. Pilar bulan itu di sini mewakili orang tua, so orang tua akan bagus. Dia juga mewakili karir, jadi karir juga membaik. So, Anda di tahun ini adalah tahun yang bagus, ya, di tahun yang bagus. Kalau dia dari tanggal lahir ini kemungkinan adalah anak pertama dari keluarganya atau orang yang memikul tanggung jawab anak pertama. Ya, Oke. Baik. Wah, sudah terjawab ya. Mungkin kalau saya bacakan satu persatu waktunya nggak cukup mungkin. Dan mungkin dibacakan yang Mas William ya. Ya, punya saya mau sih, tapi saya nggak mau di-on-airin ya, Mbak. Master nanti on-air sebentar ya, Master ya. Sebelum boleh lah untuk Mas William boleh. Asik. Baik. Nah, kita kembali ke kalender yang tentunya sudah terbit. Ini kan masih ada sisa beberapa waktu. Di sini juga ada hari baik buka usaha sepanjang Ciagwi 2022, kemudian juga hari baik puja bakti sepanjang Ciagwi 2022. Mungkin bisa dikasih gambaran singkat saja, Master. Ya, jadi di kalender itu supaya tidak bosan, kita selipkan dengan beberapa kebutuhannya yang sebagaimana tercantum dalam buku pintar atau tongsu tersebut. Dalam tongsu itu terdapat hari-hari baik untuk melakukan misalnya buka toko, mendirikan usaha, dan lain-lain. Termasuk ya tentu saja adalah puja, pemujaan ya, sesuai dengan tentu saja pada waktu itu ya sesuai dengan keinginannya lah, kepercayaannya masing-masing ya. Pada waktu itu kemungkinan lebih kepada Konfusius atau Taois ya, kemudian Buddhism. Nah, jadi hal-hal itu kita masukkan ke dalam kalender, kita kumpulkan dalam satu halaman tersendiri gitu, supaya memudahkan. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan setiap pergantian tahun baru. Nah, pada hari pergantian tahun baru itu biasanya biasa mulai dari jam 10 malam hari sebelumnya itu sudah ada kegiatan sembahyang ya, kegiatan sembahyang, kegiatan bermacam-macam kegiatan termasuk makan dan lain-lain. Itu kita juga sudah menyelipkan jam-jamnya yang baik. Kemudian dewa mana yang memegang kekuasaan atas tahun ini dan lain-lain semuanya ada di situ, termasuk sampai kepada hari
untuk keluar rumah pada langkah pertama di hari tahun baru itu, hari yang baru tersebut, gitu. Kita juga selipkan dengan lengkap sekali ya, Master ya. Ya, juga kita selipkan dengan beberapa pengetahuan yang ada kaitan dengan tradisi-tradisi seperti cerita-cerita mengenai tradisi. Lalu kita juga selipkan tentang contoh soal Hong Shui atau Feng Shui. Tentu saja tiap tahun itu berbeda, diambil dari pengalaman yang pernah saya lihat. Tentu saja banyak sekali, saya cuma pilih 1-2 di antaranya. Lalu juga ada 1-2 hasil pengawatan tanggal lahir. Jadi itu adalah kira-kira isi daripada kalender tersebut. Ya, baik. Wah, nih ya, Smart Listeners ya, sangat detail sekali ya di sini ya. Perharinya ada tanda hati, gambar pesawat, ada juga gambar. Pokoknya lengkap sekali ya di sini ada. Warna aktivitas sio baik, biasa serta buruk. Jadi ini Anda bisa mendapatkannya hari per hari melalui kalender ini ya, kalender Tongsu 2022. Mbak Noni, silakan Mbak Noni, mungkin diundang Smart Listeners untuk kembali membeli kalender ini karena ini sudah memasuki akhir tahun, silakan. Ya, baik, terima kasih Mas William. Untuk Smart Listeners yang sudah nggak sabar ya membaca langsung, membaca sendiri peruntungannya di tahun Harimau Air 2022, Smart Listeners sudah bisa mendapatkan kalender ini melalui toko Gramedia terdekat di kotanya masing-masing. Saat ini kalau misalnya Smart Listeners mau datang langsung ke Gramedia, mungkin yang baru tersedia baru di Gramedia Jabodetabek. Tapi Smart Listeners yang di luar Jabodetabek sudah bisa melakukan pemesanan, bisa melalui gramedia.com atau toko Gramedia yang ada di marketplace, ada di Tokopedia, di Shopee, Lazada, dan Blibli. Atau Smart Listeners juga sebetulnya bisa menghubungi Gramedia langsung melalui WhatsApp, karena Gramedia menyediakan layanan pesan bayar antar. Jadi bisa pesan, nanti Gramedia akan mengantar ke rumah Smart Listeners langsung. Ya, jangan ditunda-tunda, karena kalau nggak salah saat ini ada diskon 20% Mas William dan Smart Listeners di seluruh Gramedia. Jangan ditunda-tunda ya, sudah mau masuk di akhir tahun dan awal tahun. Betul. Master, waktunya sangat terbatas sekali. Ini mungkin apa nih pesan kepada Smart Listeners menjelang 2022? Singkat saja, Master. Ya, kita bersyukur karena tahun ini kita harapkan bisa lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah berlalu. Tentu saja kita harus mengikuti prokes dengan benar karena pandemi belum berakhir dan masih lama untuk bisa berakhir. Jadi semuanya harus bisa menjaga diri agar bisa memenuhi keberuntungannya. Ya, kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan, tentu tidak bisa meraih keberuntungan yang ada. Demikian. Ya, baik. Terima kasih, Master. Semoga apa yang diperbincangkan memberikan manfaat kepada Smart Listeners. Terima kasih juga Mbak Noni atas waktunya. Dan sekali lagi Smart Listeners, Anda bisa mendapatkan kalender ini ya. Kalender Tongsu 2022 Year of the Tiger bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau juga Anda bisa mendapatkan di marketplace ya. Akhir kata saya William Darmawan beserta dengan 2 narasumber mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Book of the Week.